Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dionysius Jimadu dengan NDI 1422108. Saya akan membahas tentang tugas besar meteorologi fisik, yaitu pada proses normalisasi. Pengertian perlakuan panas. Masa di kini industri baja berkembang cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yang mendukungnya, terutama teknologi proses dan teknologi material. Manusia berusaha untuk memperbaiki sifat-sifat fisik dan mekanik dari baja tersebut. Proses perlakuan panas pada baja sangatlah bermanfaat untuk memperbaiki sifat-sifat baja pada zaman sekarang ini. Peneliti diharapkan mampu untuk menciptakan produk baja dan material yang mempunyai sifat seperti memiliki kekerasan, sifat buletan, serta ketangguhan yang lebih baik, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk perbuatan benda tertentu. Perlakuan panas pada logam, heat treatment, menyebabkan perubahan sifat struktur dan logam akibat pemberian panas, pentaraan laju pendinginan, dan mendapatkan perubahan fasa atau struktur. Nah, meningkatkan kemampuan bahan sehingga bertambahnya daya guna fungsi teknik dari bahan tersebut. Secara umum, perlakuan panas pada logam akan berhubungan erat dengan tiga hal, yaitu temperatur, waktu, dan komposisi. Logam tersusun dari atom-atom yang memiliki ikatan metalik. Setiap atom yang berkaitan metalik akan membentuk satu kristal. Kristal ini memiliki struktur orientasi sendiri, tergantung sumbu terbentuknya kristal tersebut. Dan setiap kristal yang berbeda dalam satu orientasi akan berkumpul membentuk satu butir. Struktur kristal dipengaruhi oleh jumlah-jumlah elemen paduan yang menyelinap di sela-sela ikatan atom atau di sekitar kristal satu dan yang lain. Selain jumlah, ukuran pun penting untuk menentukan apakah elemen paduan tersebut milik atau heterogeneity atau mengganti substitusi. Atom itu tidak diam tetapi bergerak. Atom dalam setiap logam mampu bergerak dan berpindah tempat disebabkan oleh dua hal. Kondisi energi atom dalam setiap logam mampu bergerak dan berpindah tempat disebabkan oleh dua hal, yaitu kondisi energi yang diberikan atau diwakilkan oleh temperatur dan komposisi elemen yang diwakilkan oleh persen berat unsur. Padatan menuju lingkaran yang kurang padat itu adalah proses difusi dipengaruhi oleh gradien komposisi. Namun untuk bisa berpindah butuh energi. Kombinasi dari keduanya, maka kita akan mendapatkan ilmu pertama dari ilmu dan teknik material, yaitu diagram fasa. Atom dalam setiap logam mampu bergerak dan berpindah disebabkan oleh dua hal, yaitu kondisi energi yang diberikan atau diwakilkan oleh temperatur dan komposisi elemen yang diwakilkan oleh persen berat unsur. Secara alamiah, suatu lingkungan yang padat akan cenderung mencari kestabilan dengan mengurangi kepadatan menuju lingkaran lain yang kurang padat. Itu adalah proses difusi, dipengaruhi oleh gradien komposisi. Namun, untuk bisa berpindah butuh energi. Kombinasi dari keduanya, maka kita akan mendapatkan ilmu pertama dari ilmu dan teknik material diagram fasa seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dalam fasa. Komponen dari logam fasa ada dua, komposisi karbon sumbu X dan temperatur sumbu Y. Diagram tersebut ada peta dari jenis fasa yang terbentuk. Keterangan dari tulisan yang ada di sana akan dijelaskan bawah ini. Yang pertama itu delta iron atau delta ferrit. Delta iron merupakan fasa yang terbentuk dari stabil pada temperatur sekitar 1500 derajat Celcius. Pada daerah ini, karbon yang bisa menjadi intersiti dalam besi maksimal sekitar 0,09%. Fasa delta ini cenderung lunak dan tidak stabil pula, yang terletak pada suhu kamar. Struktur kristal yang terbentuk adalah BCC,
Gambar yang kedua itu ferit. Ferit merupakan fasa yang terbentuk pada temperatur sekitar 300 sampai 703 derajat Celcius. Pada daerah ini kelarutan karbon maksimalnya adalah 0,025% pada temperatur 723 derajat dan turun drastis menjadi 0 derajat pada temperatur 0 derajat Celcius. Fase ini menjadi sama dengan cemented, membentuk perlit dan pendinginan lambat. Yang ketiga itu cemented, Fe3C. Cemented merupakan fase intermetalik yang terbentuk pada logam dengan kelarutan karbon maksimal 6,67%. Larutan karbon tinggi memberikan sifat keras pada fase ini dan berkontribusi bersama dengan ferit untuk menentukan kekuatan dari suatu logam. Yang keempat, perlit, gamma tambah Fe3C. Ferit adalah campuran eutektoid antara ferit dan cemented yang dibentuk pada temperatur 703 derajat Celcius dengan kemampuan karbon 0,835 Celcius. Ferit dianggap sebagai satu fase sendiri karena memberikan kontribusi sifat yang seragam seperti yang dijelaskan di atas. Yang kelima, austenit. Gamma iron merupakan fase yang terbentuk pada temperatur 1140 derajat Celcius dengan kelarutan karbon 2,08%. Kelarutan karbon akan turun menjadi 0,08% pada 703 derajat Celcius. Fase austenit terlihat jelas pada berwarna eutektoid, hypereuktektoid, dan hypereuktektoid. Daerah pendingin memiliki daerah garis mendatar yaitu eutektoid dan eutektoid. Kuda garis isometral ini menunjukkan perubahan fasa yang berbeda. Eutektik L kurang gamma tambah Fe3C dan eutektoid gamma dikurangi gamma lebih dari alfa sama dengan Fe3C. Titik eutektik terletak pada garis komposisi 0,8% karbon, sedangkan titik eutektik terletak pada garis komposisi 4% karbon. Biasanya baja yang terletak pada daerah eutektoid disebut baja karbon, sedangkan pada daerah 4% karbon disebut baja cor. Ya. Apa itu normalizing? Proses normalizing adalah proses pelakuan panas terhadap baja dan tujuan mendapatkan struktur yang halus dan seragam untuk menghilangkan tegangan dalam akibat pengerjaan karbon dan baja paduan rendah. Kekerasan yang akan diperoleh dari pendingin normalizing. Kekerasan yang akan diperoleh dari pelakuan ini tergantung pada ukuran, komposisi baja serta laju pendingin. Normalizing tidak dapat diterapkan pada jenis baja yang dikeraskan di udara. Tujuan dari proses normalizing ini adalah untuk memperhalus butir, memperbaiki mesin, menghilangkan tegangan sisa, yaitu dan memperbaiki sifat mekanik baja, struktur karbon, dan baja-baja paduan rendah. Secara umum, proses normalizing ini dilakukan dengan cara memasukkan baja 850 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius, kemudian setelah suhu merata dinginkan di udara. Selanjutnya, manfaat dari proses normalizing. Yang pertama, untuk menghilangkan struktur yang berbutir kasar yang diperoleh dari proses pengerjaan yang sebelumnya dialami oleh baja. Yang kedua, untuk mengeliminasi struktur yang kasar yang diperoleh dari akibat pendinginan yang lambat pada proses anil. Yang ketiga, menghaluskan ukuran ferit dan perlit. Penormalan juga diterapkan pada baja-baja berkontribusi atau pada baja-baja berkakas untuk menghilangkan jaringan sementit yang kontinu yang mengelilingi perlit karena pendinginan yang lambat dan mendapatkan bentuknya jaringan sementit yang kontinu. Yang berikutnya, memodifikasi, menghaluskan struktur cor dan tritik. Berikut penormalan dan mencegah distorsi dan memperbaiki mesin baja paduan yang dikontribusi karena temperatur penormalan lebih tinggi dari temperatur penormalan. Yang berikutnya, terakhir, penormalan memperbaiki sifat-sifat mekanik. Tujuan proses normalizing dilakukan yaitu untuk memperhalus butir, mampu memperbaiki mesin, menghilangkan tegangan sisa,
Memperbaiki sifat mekanik baja karbon struktur dan baja paduan rendah. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.